Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pidato persuasif. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pidato dan apa itu persuasif. Pidato itu sendiri adalah sebuah kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada halayak. Jadi, ketika seseorang menyampaikan pidato, maka dia menyampaikan gagasannya untuk ditujukan kepada orang banyak atau halayak. Seperti itu. Orang yang berpidato biasa kita sebut sebagai orator. Lalu, persuasif itu sendiri memiliki arti membujuk secara halus untuk meyakinkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa pidato persuasif itu adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pembaca atau pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, ketika seorang orator menyampaikan pidato secara persuasif, maka orator tersebut harus bisa membujuk atau mengajak pembaca itu mengikuti apa yang disampaikan, seperti itu. Jadi, ketika pembaca itu mulai tertarik, lalu mulai percaya nih bahwa apa yang disampaikan oleh orator ini, oh iya ternyata benar. Berarti orator tersebut berhasil menyampaikan pidatonya secara persuasif karena dapat mengajak pembaca itu untuk ikut bersama si orator, ikut dengan apa yang disampaikan oleh orator tersebut. Nah, tujuan dari pidato persuasif itu sendiri adalah untuk meyakinkan pendengar atau pembaca melakukan sesuatu yang disampaikan oleh orator. Contohnya, seorang orator menyampaikan pidato terkait pentingnya memakai masker di era new normal. Nah, dengan adanya pidato persuasif tersebut, maka diharapkan pembaca atau pendengar itu merasa terpengaruh dan ikut dengan apa yang disampaikan. Nah, ketika seseorang mendengarkan pidato yang disampaikan orator tersebut, maka pendengar tersebut, oh iya ternyata memakai masker di era new normal ini sangat penting karena begini gitu. Nah, berarti orator tersebut berhasil karena berhasil mengajak si pembaca atau pendengar tersebut gitu. Nah, selanjutnya seorang orator itu ketika menyampaikan pidato juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah pelajari topik. Jadi seorang orator ini harus memahami topik yang akan disampaikan dalam pidato. Jadi, ketika ingin menyampaikan sebuah pidato, maka orator ini harus mempersiapkan topik tersebut, harus memahami topik tersebut, harus mencari berbagai sumber mengenai topik yang akan dibahas tersebut. Seperti itu. Setelah orator ini sudah paham dengan topik yang ingin disampaikan, maka orator tersebut harus juga memahami tujuan. Nah, tujuan orator tersebut ini menyampaikan pidato tersebut itu untuk apa sih? Gitu. Mengajak apa sih kepada halayak dan pembaca tersebut? Tuh. Kalau sudah tahu topiknya, lalu kalau sudah paham tujuannya, maka orator juga harus paham audiens yang mendengarkan atau membaca pidato tersebut gitu. Jadi ketika orator tersebut menyampaikan sebuah pidato, maka pahami pula audiensnya. Kira-kira audiensnya paham tidak ya dengan topik yang disampaikan. Tuh. Juga bahasa-bahasa yang digunakan itu juga harus disesuaikan dengan audiens yang mendengarkannya. Tidak mungkin seorang orator ingin menyampaikan pidato di anak-anak SMP, tetapi bahasa yang digunakan itu malah bahasa-bahasa yang tinggi.
kan tidak mungkin anak SMP itu paham dengan bahasa yang digunakan orator. Jadi harus disesuaikan pemilihan bahasanya atau pemilihan katanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada cara memersuasi. Cara memersuasi yang dilakukan oleh orator. Cara memersuasinya ini ada 3. Yang pertama itu adalah etika. Biasanya etika ini adalah menggunakan pendekatan etika. Nah, lalu yang kedua itu emosi. Kalau pendekatan emosi ini biasanya itu adalah agar halayak itu tergugah perasaannya. Lalu selanjutnya itu adalah logika. Logika ini berarti apa? Topik-topik yang disampaikan itu harus dibuat dengan masuk akal. Coba kita perhatikan contoh berikut. Nah, di contoh berikut ini kita lihat yang etika dulu. Nah, sudah dilihat ya. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Membazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita ini di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, ketika memersuasi menggunakan logika, maka pemilihan katanya pun juga harus berkaitan dengan etika. Nah, biasanya apa? Disampaikan baik dan buruknya dari topik yang disampaikan. Misalkan ini daur ulang, berarti orator ini harus menyampaikan nih baik buruknya daur ulang ini seperti apa. Itu berarti memersuasi dengan etika. Lalu selanjutnya itu memersuasi dengan emosi. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang ada. Pada memersuasi emosi ini, biasanya itu berkaitan dengan luapan perasaan. Di sini, orator itu mencoba untuk meluapkan perasaannya terhadap topik yang disampaikannya gitu. Tujuannya apa? Agar pembaca atau pendengar ini merasa tergugah dengan pidato yang disampaikan. Lalu selanjutnya itu adalah cara memersuasi dengan logika. Kalau dengan logika ini biasanya itu berkaitan dengan pikiran. Dan seorang orator ini harus menyampaikan pidatonya ini dengan logis, dengan masuk akal. Ini contohnya. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Jadi di sini disampaikan nih alasan logisnya. Kenapa sih kita harus melakukan daur ulang gitu? Ternyata karena sumber daya kita ini terbatas sehingga daur ulang ini harus diperpanjang. Begitulah cara memersuasi dari orator kepada audiens. Ada 3 ya, melalui etika, emosi, dan logika. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang pidato persuasif. Kita telah bahas definisinya, lalu ciri-cirinya, lalu tujuannya, lalu persiapan orator dalam menyampaikan pidato persuasif, lalu cara memersuasinya. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di WhatsApp group. Jika tidak, maka saya akhiri terlebih dahulu ya. Dan kita akan latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.